Tukeran ya. Sudah mulai merekam Pak Sarbandi? Iya, Bu, sudah. Ya, baik Pak Sarbandi. Saya buka LMS-nya Bapak dulu sebentar untuk RPS-nya, RPP-nya Pak Sarbandi ini ya. Asmaul Husna ya Pak? Iya, Bu, Asmaul Husna. Iya, tapi ini tulisannya nama baru Jan Asmaul Husan ini Pak. Asmaul Husna. Saya buka yang mana nih? Yang paling atas ya Pak ya. Ya, yang paling atas, Bu. Ya, Asmaul Husna. Ini temanya meneladani sifat dan nama Allah untuk kebaikan hidup ya Pak ya. Ya, Bu, meneladani sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup. Ya, baik Pak, silakan Bapak mempraktekkan mengajar. Ya, 5 menit saja dari proses awal hingga akhir proses proses mengajar sesuai dengan modul ajar yang Bapak kirimkan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semuanya apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, Nak ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti eh, yang akan kita bahas yaitu mengenai Asmaul Husna. Sebelumnya Bapak apa absen dulu nak ya? Hari ini ada yang tidak masuk. Ya, Alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke, sebelumnya Bapak mau nanya, minggu lalu kita belajar tentang apa nak? Tentang tentang pengertian makna Husna. Sebelum mulai pembelajaran kita ice breaking sebentar nak ya. Ya, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Ya, makasih nak ya. Eh, Baiklah, eh, kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita doa belajar pada pagi hari ini. Oke ya, terima kasih ya. Eh, Baiklah anak-anak, kita mulai belajar pada pagi hari ini dengan apa namanya tema Asmaul Husna yaitu Asmaul Husna itu ada 99 tapi yang kita bahas di sini hanya empat yaitu Al-Alim, Al-Habir, Al-Bashir dan As-Sami. Itu yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim itu artinya maha mengetahui segala sesuatu. Jadi nak eh, apapun perbuatan kita, tingkah laku kita, baik yang tersembunyi, itu Allah mengetahui segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Eh, Nanti anak-anak bisa menganalisis apa itu al-alim. Nanti Bapak bagi 4 kelompok, yaitu kelompok satu al-alim, kelompok dua al-hobir, kelompok tiga as-sami, dan kelompok empat al-basir. Jadi anak-anak Bapak beri waktu untuk menganalisis atau untuk diskusi bersama kelompoknya eh, sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti kalian presentasikan ke depan kelas dan kelompok yang lain menanggapi. Silakan anak kerjakan. Ya, kalau sudah selesai silakan anak-anak tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang Al-Asmaul Husna ini. Oh ya, kelompok satu silakan maju. Ya, oke. Anak-anak, selesai presentasi kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, ya kita
tutup dan sebelum kita tutup ada pertanyaan pemantik dulu dari Bapak. Apakah anak-anak setelah mengikuti pembelajaran agama Islam ini senang atau tidak senang? Ya, Alhamdulillah. Berarti anak-anak senang dalam mengikuti pembelajaran pagi ini yang berkaitan dengan Asmaul Husna ini. Oke, anak-anak, untuk minggu depan kita belajar yaitu bab ketiga yaitu mengenai sholat dan zikir. Baiklah anak-anak, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa habis doa pulang. Ya, silakan. Selesai. Baiklah, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak tidak lupa merekam ya? Ya, merekam Bu. Sudah ya, baik. Sudah. Silakan dibuka Al-Qur'annya, Pak, surat Maryam. Surat Maryam Bu ya. Ya, surat Maryam itu surat yang ke-19, Pak. Surat Maryam berada di surat Yang ke-19, Pak, surat ke-19. halaman berapa Bu? Surat 19. Kalau Surat halamannya tidak sama, 19. Pak, Al-Qur'an. Ya, Surat halaman 300-an kalau tempat saya. surat ke-19. Iya. Mana surat ke-19? Oh iya ini 305. 305. Ayat berapa Bu? Dibaca ayat 1 sampai 4, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaya aso. Hmm. Dik, Bapak salah membacanya, Bapak. ya, Itu bukan harokat. Ya, ya, asa itu A-nya tidak ada harokatnya, Bapak. Jangan dibaca A. Ulangi lagi, Pak. kahaya aso. Zikru rahmati rabbika abdahu za Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wanal azmu minni wasta'alau ra'su syaiban walahum akum bidu'aik walam akum bidu'a bika rabbi sakiya wa inni hiftu Pak, hanya sampai 4. Hanya sampai 4 saja. ya sadaqallahul azim. Iya. Bapak kalau baca ini begini, setiap mengaji Al-Quran bacanya begitu ya, Pak. Kalau sudah sampai surat Maryam, kahaya asal begitu ya, Pak ya. Ya, ya Bu. Begitu kalau Bapak membaca. Nah, Bapak Enggak. terbiasa membaca Al-Quran, Bapak. Terbiasa Ya, membaca Al-Quran. iya Bu. Terbiasa ya, Pak ya. Biasa Bu. Bapak terbiasa membaca Al-Quran. Bisa Terbiasa Bu. ya, Pak. Kalau sudah sampai surat Maryam, Bapak membacanya begitu, Pak. Kalau di surat Maryam ayat 1, Bapak membacanya begitu, Pak. Kahaya aso, begitu, Pak. Iya Bu. Salah Bu ya. Yang betul bagaimana, Pak? Yang betul bagaimana, Pak? Itu tanda mat di atasnya kaf itu berapa ketukan, Bapak? Itu Panjangnya 5 Bu. 5 sampai 6 Ya, ketukan. 5 Lalu sampai 6 kemudian ketukan. apakah di atas ain? Iya. Apakah di Ya. atas ain ada harokatnya, Pak? Ah, ada itu Bu. Mana, Pak?
Kalau di Al-Quran saya ini ada, Bu. Tidak ada Bapak, semua Al-Quran pasti sama. Tidak mungkin berbeda begitu Iya, Bapak. Bu. Ya. Jadi bacanya bukan kahaya aso Bapak. Ya, di atas kaf tidak ada harokat, yang ada harokat hanya di atas ha dan ya. Haya. Oh, itu ya, Bu. Jadi bacanya bagaimana Pak? Haya. Gitu, Bu. Lalu itu kan di atasnya kaf tidak ada harokat, adanya hanya mat panjang saja Pak. Jadi cara membacanya bagaimana Bapak? Haya. Yang 5 harokat itu, Bu ya? Iya, di atas kaf tidak ada harokat. Yang Hmm. ada harokat hanya di atas ha dan di atas ya. Oh, Selebihnya, ain dan sod itu juga tidak ada harokat. Maka membacanya bagaimana, Pak? jadi haya aso. Ha, Tidak begitu, Bapak. ya Nanti aso. dibenarkan, Bapak ya. Membacanya yang betul, kaf, ha, ya, ain, sod. Tapi dipanjangkan ya, Pak. Ya, kaf, kaf, ya. Karena tidak ada harokat, maka dibaca sesuai hurufnya asli, Pak. Bukan K, tapi kaf. Ya, kaf. Kemudian H, karena memang ada harokat, ya H dibaca H panjang. Ya, memang ada harokat dibaca ya panjang. Tapi Ain bukan A ya Pak, karena tidak ada harokatnya. Jadi Ya. dibaca Ain, kemudian Sod, bukan So. Ya, karena di atas Sod tidak ada harokat juga. Jadi kaf, ha, ya, ain, sod dipanjangkan sesuai dengan matnya masing-masing, Bapak. Oh, gitu, Bu. Gitu ya, Bapak ya. Nanti dibenarkan, Pak, cara membaca Al-Qur'annya. Iya, Bu. Apalagi Bapak membahas tentang Asmaul Husna ini kaitannya sama Al-Qur'an, sama Allah begitu ya, Pak. Supaya nanti tidak salah dalam menyampaikan kepada siswanya. Ini Iya, Bu. banyak yang salah, Pak, dalam membaca begini. Saya tanya satu lagi, Pak. Kaf, ha, ya, ain, sod, apakah ada artinya, Bapak? Ada artinya, Bu ya? Ada tidak artinya saya tanya Bapak? Tidak, Bu. Tidak ada artinya ya Pak. Itu ada Iya. artinya tapi hanya Allah yang tahu. Karena Hanya Allah rahasia yang Allah tahu. ya Pak Ya. ya. Kita manusia tidak tahu. Baik. Eh, Bapak bisa mencontohkan salah satu hukum tajwid di sini Pak? Hukum bacaan Al-Quran Pak? Yang di ayat ketiga, Bu. Ayat 3 yang mana Pak? Nidaan hafiyah. Ya, apa bertemu apa Pak? Itu huruf dal, dal ketemu alif. Dal ketemu alif. Apa Ya. hukum bacaannya Pak? Dal ketemu alif. Itu artinya izhar, Bu. Izhar Pak. Ya. Izhar dal ketemu alif ya Pak ya. Dal ketemu alif. Iya iya. Alif. Saya baru tahu Pak. Saya baru tahu kalau dal ketemu alif itu hukumnya izhar Pak. Eh, Atau iya, Bu ya. gimana Pak? Apa itu ya? Coba Bapak Hukumnya ingat-ingat kembali. Dal ketemu alif kok izhar Bapak. apa, Bu? Hukum tajwid di depannya alif itu baru Bapak bisa sebutkan. Itu kan ada fathaten di situ Pak. Ah, Ada fathaten ketemu oh, dengan huruf kho. Itu apa hukumnya? oh, tanwin ketemu ho. Ya, Bu ya. Iya, hukumnya apa? Hukumnya apa Pak? Tanwin on itu dengung, Pak. Dengung berarti idhar, Bu ya. Dengung, idgham. Yang saya tanya sama Bapak, apa hukumnya Pak? Idgham itu, Bu. Itu hukum apa Pak? Idgham bi gunnah. Itu hukum diguna. Yakin Pak? Iya, Bu. Yakin ya Pak ya? Nanti Mm-mm. tolong buka lagi buku tajwidnya ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, baik. Cukup dari saya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Dr. Zainal, monggo, Pak. Matur Iya. suwun. Oke, sami-sami. Baik untuk Pak Sarbandi ya Pak ya. Iya, Pak. Bapak ini menulis modul ajar dengan topik apa Pak? Topik meneladani sifat dan nama Allah untuk kebaikan hidup. Ya, ini temanya
kurang i ya, meneladani. Di Kurang situ apa, Pak? tulisannya meneladan gitu ya. Berarti yang salah bukan kurikulumnya, tapi modul ajarnya nih Pak ya. Iya. Meneladani sifat dan nama Allah untuk kebaikan hidup. Ini Iya, benar, sudah sesuai Pak iya, Pak. dengan kurikulum Merdeka Belajar. Iya, Pak, sudah. Ya, ini agak berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Hmm. Kompetensi awal. Kompetensi awal itu apa isinya Pak? Kompetensi awal itu saya buat itu apa namanya profil pelajar Pancasila Kenapa? dan Biasanya tersendiri tuh profil. pelajar rahmatan lil alamin. Iya, ini agak beda. Kenapa Iya, ini meniru model RPP atau modul ajar dari mana ini? Biasanya modul kompetensi ajar. awalnya Ya, modul gimana? ajar dari ini Pak, kurikulum Merdeka. Apa ya? Jadi kurikulum Merdeka itu biasanya untuk ngajar di SMP Ya, itu P5. Tapi kalau di madrasah itu P5 sama pelajar rahmatan lil alamin. Jadi P berapa itu? PPRA. oh, P5 dan mm-mm. RA ya. RA. PPPRA gitu. Ini kok Bapak kok ada rahmatan lil alamin. Tapi Mm. ini harus benar-benar diterapkan. Kalau yang pelajaran materi alamin itu biasanya adalah untuk madrasah-madrasah itu yang dibawa Kementerian Agama. Tapi nggak masalah, asal Bapak bisa menjabarkan Ya, profil P5 dan rahmatan lil alaminnya itu. profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai itu. Dan pelajar rahmatan lil alamin. Ini biasanya untuk yang RPP atau modul ajar yang ada di lingkungan Kementerian Agama atau apa? Atau Untuk ini Pak, madrasah. ya, untuk madrasah Pak. Iya, biasanya seperti itu. Makanya harus disesuaikan dengan kurikulum yang diajarkan, yang benar-benar diajarkan di SMP Negeri 12 Palembang. Kecuali kalau memang ini menjadi kurikulum sama dengan kurikulum Kementerian Agama ya, yang tugasnya juga membentuk pelajar rahmatan lil alamin ya, nggak masalah, tidak ada masalah. Tapi ini di luar kebiasaan gitu. Ya, Jadi tidak mesti yang apa SMP itu hanya P5 saja, tapi bisa jadi dikembangkan lagi ditambah dengan pelajar rahmatan lil alamin. Tapi menurut saya ya harus disesuaikan dengan yang ada di SMP SMP. 12. Berapa tidak kalau memang di sana juga ada program profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Nah, nanti dicek lagi Pak. Iya Pak. Kemudian Bapak ini tadi melakukan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran PBL. Ini hampir semuanya PBL ya. Iya, PBL Pak. PBL. PBL itu apa, Pak? Project Basic Learning Pak. Bukan project PJBL, Pak. Kalau project. Kalau PBL apa? PBL itu Project Basic Learning Pak. Salah. Itu PJBL. Kalau PBL itu problem, nggak ada projectnya. Iya, iya, problem ya, masalah ya Pak. Problem Ya, Basic problem Learning. based learning. Ya, Jadi pembelajaran berbasis masalah. masalah. Artinya siswa sama guru berusaha memecahkan permasalahan, Ya. di mana guru memantik Mm-mm. permasalahan dengan memberikan tugas, kemudian nanti dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian Ya. bagaimana Pak? Setelah dikasih tugas oleh guru peserta didiknya diapain? Ya Pak. Setelah guru memberikan atau memberikan tugas atau permasalahan, kemudian gurunya ngapain lagi?
Gurunya setelah memberikan tugas per kelompok itu Pak menganalisis setiap eh, kelompok yang dibahas tentang Asmaul Husna itu Pak, yang ada 4 yang kami Ya, bahas. membagi kelompok Ya, belajar. kelompok belajar. Ya. Kemudian setelah itu, Setelah itu dipresentasekan ke depan kelas hasilnya. Setelah ya hasil masa langsung habis dibagi langsung presentasi. ya, Dikerjakan dulu, kan ada kegiatan inti, tugasnya dikerjakan masing-masing kelompok. ya, Terus guru ngapain? Selama selama siswa mengerjakan tugas itu, gurunya guru eh, setelah itu Pak ya, setelah apa namanya? Ini iya setelah dibagi melakukan tugas sudah pemahaman. mm, gurunya Ya Pak, bagaimana tugasnya? ya, Memantau Pak, memantau pekerjaan memantau pekerjaan peserta siswa, didik kelompok-kelompok itu tadi. ya Ya, kelompok di antara 4 kelompok itu. ya. Kalau Bapak ini kan baru RPP atau modul ajar, rencananya bagaimana? Memberikan tugas apa yang berkaitan dengan topiknya ini? Hmm, Yang Asmaul Husna. Asmaul Disuruh Husna. disuruh apa siswanya itu? Mereka itu disuruh menganalisis apa itu Al-Alim, apa itu Al-Khabir, apa itu Al-Sami, dan apa itu Al-Bashir. Hmm, jadi menjelaskan Ya, pengertian. menjelaskan. Ya, jadi setiap kelompok sama nggak ini tugasnya apa dibagi-bagi? Oh iya Pak, setiap kelompok itu sama menjelaskan eh, tentang apa namanya Asmaul Husna yang ada 4 itu. Karena yang 4 dibahas itu satu kelompok Al-Alim, kelompok 2 Al-Khabir, kelompok 3 Oh ya, jadi Asami, kelompok masing-masing 4. kelompok topiknya beda gitu Ya, Pak ya. topiknya beda Tapi Pak. masih pembahasan Asmaul Husna. Husna. Ya setelah itu bagaimana Pak? Setelah semua selesai mengerjakan tugas dari Bapak di PBL itu terus diapain? Tugas selanjutnya apa sih siswa itu kelompok per kelompoknya itu? Ya, setelah itu guru melakukan asesmen Pak, asesmen penilaian. Apa yang dinilai? Nih, yang dinilai itu penilaian apa namanya sumatif dan formatif Pak. Kalau Maksudnya apa itu? formatif itu penugasan yaitu kelompok tadi Pak ya. Kalau sumatif Gimana Pak? tertulis Belum jelas. formatif itu penugasan dari kelompok tadi Pak. Kemudian kalau sumatif itu tertulis. Ada tertulis juga. Iya. Itu penilaiannya gimana? Kan nanti presentasi. Ya, Presentasi. presentasi. PBL itu presentasi. Ya, Ya, kan presentasi. dinilai hasil kerjanya, Mm-mm. termasuk penampilannya. Kok ada Ya Pak. formatif, sumatif, gimana itu? Jadi fokus ke PBL-nya, Pak, ya. Oh iya Pak. Jadi nanti guru, karena penilaiannya kan kelompok. Ah, Jadi setiap anggota kelompok itu dinilai sama untuk kelompoknya. iya. Misalnya kelompok Al-Alim, berarti nanti nilainya sama. Karena dia nilainya berdasarkan kerja bersama itu tadi kolektif. Nanti B juga seperti itu. Oh iya Ya, Pak. nilainya Mm-mm. sama, tapi sesuai dengan penilaian gurunya. Maksudnya kalau kelompok A, kelompok B itu bisa jadi yang satu dapat 80, satunya 85. Tapi tiap Iya. kelompok yang A misalnya 80 semua, yang B 85. Berarti 85 untuk apa? Kelompok B. Cuma ini kalau dikaitkan dengan sumatif formatif ini perlu Bapak kaji lagi ya. Iya Pak. Karena biasanya kalau RPP atau modul ajar ini adalah dilakukan pada saat yang
bersamaan dengan proses pembelajaran. Nanti ada asesmen akhirnya ya di situ itu. Oh, iya Pak. Ya, kemudian yang P5 ini Bapak ngupload dua ya. Dua. Yang satu modul ajar, yang satu P5. Ini apa topiknya P5 ini? P5 itu tentang ini Pak, konsep eh, apa namanya gaya kehidupan berkelanjutan. Jadi temanya nanti tentang Maksudnya apa ya itu? sampah, pengolahan sampah. Ya, gimana itu? Tugasnya seperti apa? Oh, tugas tugas anak P5 kalau melaksanakan P5 itu waktu di sekolah kami itu Pak mereka apa namanya sampah, mengolah sampah, dan setelah itu setelah diolah sampah organik dan anorganik itu nanti dibuat apa namanya dijadikan pupuk yaitu Pak. Sampah tersebut dijadikan pupuk untuk tanaman. Iya, ini kok di ini loh, saya ini agak kurang jelas ini di rubrik penilaiannya. Kok nggak sesuai gitu dengan Oh, topik P5-nya ini. iya Pak. P5-nya ini kan gaya hidup berkelanjutan. Tadi katanya sampah lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita sehat. Sekolah bersih dari sampah. Sekolah bersih ada sampah. Iya, nah ini karena Bapak tambahin rahmatan lil alamin ini. Jadi ada musyawarah. Musyawarahnya di mana, Pak? Ada toleransi. Oh iya. Tiba-tiba muncul ini loh apa? Pelajar rahmatan lil alamin. Ya nggak apa-apa kalau memang di SMP itu ada PPRA. Ya, kemudian lebih penilaian yang tadi saya singgung. Ini kalau kaitannya dengan P5 yang tadi itu, penciptaan lingkungan yang bersih. Ini lebih penilaiannya kok ini mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Ini apa maksudnya, Pak? Ya gimana Pak? Ini loh di rubrik penilaian di P5 ini kok mencintai dan mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Kok Oh, nggak ada kaitannya dengan tadi itu loh. Ini kayaknya tujuannya loh Pak, bukan penilaian. iya Pak. Iya Pak, tujuannya Pak. Bapak namanya Nah, siapa nih? apa? Wah, Bapak ini masukin milik orang ini milik Mahfud Siddiq ini. Iya Pak. Ini kesalahan Siddiq. Salah upload ya? Coba lah itu yang P5 itu yang dibawa kok jadi Mahfud Siddiq. Mahfud Siddiq itu saya kenal mahasiswa kemarin PPG Oh, salah angkatan Pak. kemarin. Salah upload berarti. Ah, gimana Bapak ini? Jadi ini loh, Jadi, makanya kadang-kadang mahasiswa ini harus mengerti ya P5 dan modul ajar supaya nyambung gitu. Nah, ini kan kayak seperti yang tadi ya, jadi nanti diperbaiki lagi Pak ini Pak ya. iya Pak. Ini milik Pak Mahfud Siddiq ini yang kemarin, yang PPG yang kemarin kebetulan saya tahu ketua kelasnya Pak Mahfud Siddiq ini di PPG bab 1 ya, Heeh. ya bab 1. Mungkin itu aja Bu Dr. Dian. Saya Iya. kembalikan ke jenengan. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Pak Ya. Sarbandi. Pak Sarbandi, silakan keluar sebelumnya invite dulu Pak Pungut, ya. Ya. Invite Pak Pungut dan langsung jadikan sebagai host. Ya, silakan Bapak keluar dan Ya Pak Pak. Pungut diundang. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya silakan temannya yang di bawahnya di urutan setelah Pak Sarbandi disuruh masuk. Ya, Pak Pungut Pak ya. Ya ya. Iya Pak Pungut.